Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Arsal Ramadan dengan NIM B1B1220098. Sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara Indonesia dengan dosen pengampu Pak Alpa Beriansyah, SIP, MIP. Yang pertama adalah latar belakang pengelolaan keuangan Indonesia. Yang pertama adalah masalah korupsi. Korupsi menjadi salah satu faktor utama mengapa pengelolaan keuangan negara perlu ditata ulang. Hal ini juga menjadi prioritas pemerintah ketika melakukan reformasi. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif memerlukan pengelolaan keuangan negara yang baik agar anggaran dapat dipakai dengan secara efisien. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Yang selanjutnya ada perencanaan pengelolaan keuangan Indonesia, yaitu perencanaan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan RKP, Rencana Kerja Pemerintah. KUA, dokumen yang disusun Sekda sebagai acuan penyusunan APBN dan APBD. PPAS, dokumen yang merinci alokasi anggaran. Nota kesepakatan atau kesepakatan berunding. RKA SKPD, dokumen perencanaan anggaran. RAPBN, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir ada APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Yang selanjutnya ada sistem penganggaran negara Indonesia, yaitu ada anggaran budget adalah suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Penganggaran budgeting, proses penerjemahan rencana kerja dalam rencana keuangan. Yang pertama ada penyiapan anggaran, yang kedua ada pelaksanaan anggaran, yang ketiga pengendalian anggaran, yang keempat pertanggungjawaban anggaran. Sistem anggaran berbasis kinerja mengukur kinerja setiap program dalam mencapai target yang diinginkan. Yang selanjutnya ada tabel asumsi dasar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh 5,3% dan nilai tukar rupiah per US dollar pada kisaran 14.750 rupiah, dan harga minyak mentah diperkirakan 90 US dollar per barel, dan lifting gas setara minyak per hari 1,50 ribu barel, dan inflasi akan tetap terjaga 3,3%. Terus ada suku bunga SUN 10 tahun dan pendapatan negara Rp 2,443,6 triliun. Pengiriman perpajakan 2,11016,9 triliun. Dan penerimaan hibah 0,4 triliun, PNBP 426,3 triliun. Dan belanja negara 3,41 triliun. Belanja pemerintah pusat 2.230 triliun,
TKDD 811,7 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan mekanisme penetapan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran untuk memastikan pembangunan nasional terlaksana sesuai dengan prioritas nasional. Yang selanjutnya ada anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2015 ada 409,1 triliun dan 2016 419,2 triliun, yang 2017 416,1 triliun, 2018 444,1 triliun, yang 2019 492,5 triliun, dan 2020 505,8 triliun. Ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Selanjutnya ada alokasi anggaran. Penetapan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembangunan daerah dan desa. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara Indonesia. Yang pertama ada rancangan SKPD, rincian sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua ada proses verifikasi penyerahan rancangan SKPD. Yang selanjutnya ada DPA, dokumen pendapatan dan belanja setiap SKPD. Yang selanjutnya ada dasar pelaksanaan anggaran. Anggaran disusun dan disahkan. Dan selanjutnya ada penyusunan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang terakhir, laporan realisasi paling lambat akhir bulan Juli. Dan yang selanjutnya ada penatausahaan pengelolaan keuangan Indonesia. Penatausahaan pengelolaan keuangan negara adalah langkah kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan dana publik. Dan penatausahaan pendapatan, proses pencatatan sumber pendapatan negara. Yang pertama ada bendahara penerimaan, bertanggung jawab mencatat penerimaan negara. Yang kedua ada bendahara pengeluaran, bertanggung jawab mencatat pendapatan negara. Yang selanjutnya ada kekayaan dan kewajiban, kas umum, piutang, investasi, dana cadangan, utang. Dan yang terakhir akuntansi keuangan, organisasi publik untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola transaksi. Selanjutnya ada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Indonesia, yaitu dari akuntansi keuangan, laporan keuangan pemerintah, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan terus laporan keuangan diperiksa oleh BPK. Dan selanjutnya rencana peraturan tentang pertanggungjawaban APBD. Selanjutnya ada pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Indonesia. Pertama ada KPK, merupakan lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang selanjutnya ada APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada korupsi. Korupsi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti yang kita lihat, banyak pejabat-pejabat yang korupsi saat ini. Yang kedua ada anggaran tidak efisien. Penyaluran keuangan negara yang tidak efisien menghambat pembangunan negara. Yang terakhir ada terlalu banyak belanja yang tidak penting. Belanja dinas, seperti belanja dinas yang tidak perlu
akan menyebabkan pengeluaran yang berlebihan. Contohnya seperti anggaran untuk dinas dipakai yang mencapai ratusan juta padahal tidak berguna gitu. Dan yang selanjutnya upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara. Yaitu ada peran KPK. KPK membantu dalam mengembangkan anti korupsi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pengaplikasian teknologi. Selanjutnya pengaplikasian teknologi. Penggunaan teknologi membantu mempercepat dan mempermudah pengelolaan keuangan negara. Yang selanjutnya ada sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi program dan anggaran kepada masyarakat dapat memperkecil tingkat korupsi. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.